Badan Sadar Inovasi Daerah, tentunya kita akan menghadirkan narasumber para inovator hebat yang akan menyajikan perbincangan yang menarik. Di sini kami mengajak pemirsa semua untuk selalu berinovasi, berkreasi, dan berkolaborasi dalam rangka mewujudkan generasi kreatif yang tentunya dapat berkontribusi positif bagi kita, masyarakat, serta Kabupaten Bang. Inspirasi dari Bangli untuk negeri. Oke, langsung saja ya kita perkenalkan narasumber kita. Itu ada Ibu Raka Dewi dari SMP Negeri 1 Kintaman. Nah, beliau ini merupakan inisiator dari banyaknya inovasi-inovasi di SMP 1 Kintamani. Salah satunya yaitu Unibakti ya Bu ya. Apa sebenarnya inovasi Unibakti? Baik, saya akan jelaskan. Jadi inovasi Unibakti itu merupakan singkatan dari Komunitas Belajar Kreatif Inovatif Kinone. Jadi Kinone itu singkatan dari Kintamani 1, jadi SMP Negeri 1 Kintamani. Seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah program kolaboratif yang dirancang khusus bagi guru di SMP Negeri 1 Kintamani untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi seperti itu. Kemudian program ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional peserta didik. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ruang lingkupnya ini pelaksananya lebih ke guru ya Bu ya? Ya. Lebih khusus gurunya, khusus untuk guru, komunitas mengajar berarti ya? Ya. Seperti komunitas mengajar. Oke. Baik. Cukup menarik ini Bu. Dan hal-hal menarik lainnya yang menjadi ciri khas dari Unibakti ini Bu, yang membedakan dari misalnya ada komunitas belajar lainnya itu apa Bu? Keunikan dari inovasi Unibakti ini terletak pada beberapa aspek. Jadi yang pertama, program ini sepenuhnya digagas dan dilaksanakan secara mandiri oleh warga sekolah, khususnya saya selaku kepala sekolah, beserta seluruh guru dan pegawai SMP Negeri 1 Kintamani, tanpa ada inisiasi dari pihak lain seperti itu, sehingga menunjukkan kemandirian dan komitmen lokal yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, inovasi ini secara khusus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan kalau yang dulu pada saat pertama kita membuat program inovasi ini itu yang digunakan istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, tapi terkait dengan perkembangan zaman, kalau sekarang namanya berubah menjadi atau metode yang khusus digunakan untuk saat ini pembelajaran mendalam. Jadi yang masih relatif jarang diterapkan secara sistematis dalam komunitas belajar guru. Kemudian yang ketiga, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga secara langsung bertujuan memenuhi kebutuhan dan perkembangan sosial emosional peserta didik, sehingga memiliki dampak yang ganda baik dari pendidiknya maupun peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan ini dilakukan secara fleksibel, jadi menggabungkan pertemuan luring dan daring serta memanfaatkan grup digital untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi di luar jam formal. Seperti itu. Oke. Jadi Unibakti ini sendiri itu sebenarnya dilatar belakangi oleh hal apa, atau misalnya sebelumnya ada permasalahan apa yang membuat Ibu menginisiasi Unibakti? Baik, akan saya jelaskan bahwa Unibakti ini dipilih idenya itu berangkat dari kebutuhan untuk menjawab tantangan pendidikan di era abad 21 sekaligus mengimplementasikan amanat kurikulum Merdeka yang menekankan bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid seperti itu. Jadi dalam konteks kekinian, kurikulum Merdeka itu hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, tidak hanya bertujuan untuk membentuk pelajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi seperti itu. Dengan adanya Unibakti ini adalah suatu langkah saya sebagai kepala sekolah untuk mewujudkan guru itu lebih kreatif, lebih inovatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan dan minat siswa. Ya betul Bu, karena dari gurunya yang kreatif, siswanya juga ikutan excited pasti belajarnya ya kan Bu ya. Oke, tujuan inovasi ini apa Bu? Kemudian tujuan inovasi ini ada dua, ada tujuan umum, juga ada tujuan khusus. Tujuan umumnya program ini adalah untuk mewujudkan, kalau dulu istilahnya itu adalah profil pelajar Pancasila, sekarang kan lebih dikhususkan lagi menjadi 8 dimensi profil lulusan di SMP 1 Kintamani. Kemudian secara khusus tujuannya itu adalah menyediakan media atau ruang bagi guru untuk berbagi dan berkolaborasi dalam merancang pembelajaran kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Kemudian tujuan khusus yang kedua, menyediakan sarana bagi guru untuk mempelajari dan merancang pembelajaran. Kalau dulu lagi itu adalah berdiferensiasi, kalau sekarang adalah pembelajaran mendalam yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga, menjadi wadah pengembangan diri guru melalui kegiatan berbagi praktek baik. Jadi di sini guru-guru itu bisa dengan leluasa untuk saling berbagi praktek baik dalam bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat, memotivasi guru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan pembelajaran yang tidak hanya sekedar efektif secara akademis, tetapi juga nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada guru. Jadi tidak hanya murid saja yang harus meningkatkan Kemampuan dirinya, guru pun harus tetap meningkatkan potensi dirinya yang melalui wadah ini. Iya, betul. Jadi luar biasa sekali sih inovasi ini, karena zaman sekarang murid-murid itu nggak cuma dituntut buat cerdas secara akademis ya Bu ya, tapi juga secara sosio-emosional. Iya, betul. Karena yang dipentingkan itu adalah pendidikan karakter. Iya, betul. Jadi memang guru itu tonggak awalnya ya Bu. Oke, ya. Dan secara prosedur pelaksanaannya ini sudah diterapkan berapa lama dan bagaimana penerapannya dari guru terus ke siswanya bagaimana? Ya, baik, saya akan jelaskan penetapan resminya pada tanggal 22 Januari 2024. Itu ada SK penetapannya yang saya keluarkan sendiri. Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal setiap bulan dengan metode fleksibel, yaitu melalui pertemuan tatap muka yang hari Jumat atau di luar jam mengajar, serta diskusi berkelanjutan melalui grup komunitas digital. Nah, dalam setiap pertemuan ini para guru terlibat dalam berbagai aktivitas seperti berbagi materi pembelajaran mendalam dan sosial emosional, berkolaborasi menyusun rencana pembelajaran, kemudian saling bertukar pengalaman dan praktek baik, serta berlatih membuat pembelajaran yang interaktif. Karena banyak juga. Jadi program ini juga mengadopsi model pembelajaran blended learning yang melakukan pendekatan tatap muka tradisional dengan pemanfaatan teknologi digital, serta menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif seperti discovery learning, program based learning, dan project based learning. Jadi mereka bisa sharing secara teori juga, tapi secara praktikal juga berarti ya. Oke. Jadi dikemas jadi satu di inovasi dalam inovasi. Oke. Ya. Dan selama penerapannya Ibu, inovasi Uni Bakti ini bagaimana performanya dan apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh para guru ataupun anggota-anggota di Uni Bakti ini? Kemudian bagaimana caranya menanggulangi? Kalau tantangan pasti ada. Jadi tantangan kami, karena kami terikat dengan jadwal mengajar itu yang padat dengan minimal 24 jam tatap muka. Seperti itu, apalagi sekarang banyak guru pensiun bisa ada 40 jam tatap muka, itu juga lumayan menguras tenaga dan waktu seorang guru. Jadi tantangan yang paling utama adalah waktu. Ya. Performanya ini berjalan dengan baik, jadi sesuai dengan rencana kita. Jadi kegiatan yang telah dijadwalkan dari Agustus 2023 sampai 2024 dan sekarang itu berjalan dengan baik.
dengan partisipasi aktif semua guru. Proses berbagi materi, kolaborasi menyusun rencana pembelajaran, pelatihan pembuatan media pembelajaran berlangsung secara produktif. Kemudian yang ditandai dengan adanya dokumen rencana pembelajaran yang telah dihasilkan, serta peningkatan keterampilan guru dalam merancang pembelajaran dan berorientasi sosial emosional. Nah, selain itu, komunitas ini juga berhasil menciptakan dinamika kolaborasi yang positif antar guru. Jadi guru kita luar biasa kompaktnya. Jadi ketika berkumpul tidak untuk saling menyalahkan, tetapi berbagi. Kemudian ketika ada masalah yang kita yang kita harus pikirkan apa solusi yang tepat. Seperti itu. Jadi itu sudah membudaya di kami seperti itu. Jadi di sini di Unibakti ini sebagai sebuah platform untuk antar guru itu berkolaborasi dan juga saling mengevaluasi ya Bu ya. Saling mengevaluasi ya, merefleksi juga dan mencari solusi. Ya, betul. Jadi tantangan saya budayakan. Iya betul. Di tantangan kurikulum yang sekarang ini ya Bu ya. Oke. Dan selama ini Bu, apa saja sudah hasil dari inovasi Unibakti ini dan dampak apa yang sudah dirasakan untuk sekolah? Hasil yang sudah kami dapatkan dari inovasi Unibakti ini adalah terbentuknya sebuah komunitas belajar yang aktif, kolaboratif, dan berkelanjutan di SMP Negeri 1 Kintamani. Komunitas ini telah berfungsi sebagai media yang efektif untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Secara konkret, para guru telah berhasil menyusun sejumlah rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan aspek sosial emosional, mengembangkan video pembelajaran interaktif, serta menerapkan berbagai model pembelajaran abad 21 di kelas. Selain itu, program ini telah mendorong terciptanya budaya kolaborasi dan saling belajar di antara pendidik yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Luar biasa loh, hasil dan dampaknya ini sudah benar-benar dirasakan ya Bu ya. Dan memang sudah berdampak begitu besarnya bagi sekolah. Luar biasa sekali. Oh, ini udah nggak terasa kita ngobrolnya udah sampai mau penutup nih Bu. Jadi ya sebagai penutup nih Bu, apa rencana Ibu selanjutnya untuk membudayakan inovasi di sekolah Ibu? Dan apa saja harapan Ibu untuk inovasi-inovasi yang sudah ada dan 10 inovasi yang sudah ada di SMP 1 Kintamani dan dalam 5 tahun ke depan? Siapa tahu nanti Ibu bisa menonton video ini di 5 tahun ke depan, oh iya benar terjadi gitu. Silakan Bu. Ya. Kalau dari segi rencana ke depan itu mengkonsolidasikan dan memperluas dampak positif dari Unibakti dengan menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya profesional di SMP Negeri 1 Kintamani. Hal ini akan dilakukan melalui penguatan struktur komunitas, peningkatan frekuensi dan variasi kegiatan, serta integrasi yang lebih erat dengan program sekolah lainnya. Selain itu, diharapkan dapat dikembangkan sistem dokumentasi dan diseminasi praktik baik yang dihasilkan, baik secara internal maupun ke sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bangli, sehingga menjadi model inspiratif bagi sekolah yang lain. Iya, luar biasa sekali loh. Nanti pemirsa diharapkan semoga Unibakti ini dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah lain ya Bu ya. Karena nih secara metode luar biasa sekali, kompleks loh Bu. Jadi siapa tahu ada sekolah-sekolah lain yang tertarik bisa langsung menghubungi Ibu Raka Dewi di SMP 1 Kintamani ya. Oke, jadi tanpa terasa nih Bu, kita bincang-bincang udah sampai akhir. Saya sampaikan terima kasih banyak atas waktunya untuk Ibu sudah meluangkan waktu padatnya ini. Ya, terima kasih sekali. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah selalu menyaksikan Berita Bincang Inovasi yang dapat diakses melalui kanal YouTube kita Berita TV. Jadi semoga podcast kita dan bincang-bincang kita hari ini dapat menginspirasi pemirsa semuanya dari Bangli untuk negeri. Terima kasih.